Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para calon pengantin yang luar biasa, materi kita kali ini berkaitan dengan mengatur dan merencanakan keuangan bersama di dalam keluarga. Banyak rumah tangga bukan runtuh karena kurangnya cinta, akan tetapi mereka tidak pandai mengatur harta. Maka sebelum kalian belajar mengelola hati pasangan, alangkah baiknya kalau kita pun harus tahu cara mengelola isi dompet. Coba bayangkan, mereka saling mencintai, rajin ibadah, saling support. Tapi setiap akhir bulan ada kalimat yang selalu muncul. Kok duit kita habis? Kemana sih? Maka cinta tanpa manajemen itu sama dengan frustasi. Manajemen tanpa cinta sama dengan kaku. Tapi cinta ditambah dengan manajemen keuangan, maka inilah yang menyebabkan langgeng dan tenang. Oleh karenanya, para calon pengantin yang hebat, kesempatan ini coba perhatikan baik-baik slide berikut. Bagaimana sih langkah-langkah merencanakan keuangan bersama di dalam keluarga? Yang pertama, transparansi. Jujur soal penghasilan dan utang. Sebelum menikah, baiknya kalian bicarakan terlebih dahulu penghasilan masing-masing. Kemudian kewajiban bulanan nantinya seperti cicilan, tanggungan keluarga, dan lain sebagainya. Lalu bicarakan juga gaya hidup dan skala prioritas di dalam keluarga. Contoh, kalau kita punya gaji 5 juta, ada cicilan motor 700.000. Tapi kita usahakan untuk tetap bisa menabung secara bersama. Ini bukan membuka aib ya, akan tetapi menyiapkan strategi dalam menghadapi hidup yang lebih baik dalam berkeluarga. Yang kedua, susun pos-pos pengeluaran bulanan. Ada rumus sederhana yang bisa kita pakai, dan ini hanya sekedar rumusan yang boleh kalian ikuti, boleh juga dengan cara lain. Mana rumusnya? 50% kebutuhan pokok seperti makanan, transport, listrik, air, dan lain-lain. 20% tabungan dan dana darurat. Ini harus kalian menyiapkan amplop untuk tabungan dan dana darurat. 20% investasi dan pendidikan. Lalu 10% untuk hiburan dan gaya hidup. Jadi, sesuaikan apa yang ada dalam rumus ini dengan realitas masing-masing keluarga nanti. Yang ketiga, pilih sistem pengelolaan uang. Maksudnya begini, satu rekening bersama untuk semua pemasukan yang bisa disatukan, itu boleh. Atau 2 rekening, suami dan istri punya akun masing-masing, tapi harus punya komitmen kontribusi bersama. Begitu. Dan tidak ada sistem yang paling benar ya dalam hal ini. Yang terpenting itu adalah disepakati bersama dan harus transparansi. Yang keempat, diskusikan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, tahun ini mungkin kita bisa beli motor, 3 tahun lagi beli tanah, 10 tahun lagi dana pendidikan anak,
dan liburan jalan-jalan ke kota mana kayak gitu. Jadi cita-cita bersama akan membuat kerja keras terasa ringan. Kelima, biasakan musyawarah dalam pengeluaran besar. Jangan pernah ambil keputusan besar sendiri. Misal beli barang yang harganya di atas 1 juta. Ini perlu didiskusikan berdua. Sayang, kita perlu kulkas baru enggak ya? Atau masih bisa pakai yang ini dulu? Jadi, komunikasi keuangan itu adalah kunci keharmonisan. Para calon pengantin yang luar biasa, ada tools dan tips praktis dalam mengelola keuangan di dalam keluarga. Dan ini hanya sekedar tips yang boleh kalian ikuti, boleh juga kalian membuat tips baru yang lebih jitu. Yang pertama, gunakan aplikasi keuangan keluarga. Ini tujuannya adalah untuk mencatat atau mendokumentasikan setiap pengeluaran dan pemasukan di dalam keuangan keluarga. Berikut, catat pengeluaran harian. Meskipun nilainya cuma Rp2.000 untuk jajan gorengan. Jangan lupa bahwa kapal besar bisa tenggelam itu diakibatkan oleh lubang kecil yang berada di dasar. Jadi, sehebat-hebatnya kita memanajemen keuangan, tapi kalau tidak berhati-hati dengan pengeluaran yang kecil, itu juga bisa menghanyutkan keuangan. Berikut, buka rekening khusus untuk tabungan bersama. Ini juga penting sebagai antisipasi jangka panjang. Lalu, buat rencana anggaran bulanan di awal bulan. Selanjutnya, ada skenario nyata nih, sebagai bahan renungan untuk kita. Pasangan A, suami ngatur keuangannya sendiri, tanpa pernah diberitahukan kepada istri. Masalahnya, kalau suatu saat suami kena PHK, istri itu pasti panik. Kenapa panik? Karena dia tidak siap, tidak pernah diajak berdialog masalah keuangan. Ada pasangan si B, setiap bulan mereka buat rapat keuangan, ya paling tidak 30 menit. Karena keterlibatan bersama, selalu mereka musyawarahkan. Hasilnya itu sangat luar biasa. Kompak, saling mengingatkan. Akibatnya apa? Mereka lebih hemat dan lebih siap dalam menjalani tantangan hidup. Sebagai kata kuncinya, keuangan bukan soal siapa yang lebih kaya, akan tetapi siapa yang lebih siap. Rumah tangga yang tenang, itu bukan yang serba ada, akan tetapi yang tahu cara mengelola apa yang ada. Jika cinta adalah bahan bakar, maka manajemen keuangan adalah setirnya. Tanpa arah yang jelas, hubungan bisa tersesat di tengah jalan. Semoga pernikahan kalian mendapatkan berkah dan dikuatkan ekonominya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.